Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan pembahasan soal-soal ulangan kenaikan kelas tahun 2021. Kita mulai dari soal yang pertama. Tentukan nilai dari limit X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dibagi 2X kuadrat dikurangi 11X ditambah 15 untuk X mendekati 3. Nah, jawabannya ini disuruh memilih ya. Nah, pertama kita substitusikan dulu X sama dengan 3 ke dalam fungsi fx ini. Ternyata hasilnya 0/0. Nah, karena diperoleh hasil 0/0, maka kita harus memfaktorkannya ya, diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Jadi limit soalnya ini tadi kita faktorkan menjadi limit X mendekati 3 untuk X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 difaktorkan menjadi X minus 3 dikalikan X plus 2. Kemudian untuk penyebutnya ini kita faktorkan menjadi 2X min 5 dikalikan X min 3. Nah, untuk pemfaktoran ini yang perlu kita perhatikan adalah apabila hasil pemfaktoran ini kita kalikan ya satu per satu, maka hasilnya harus kembali ke bentuk semula ya. Jadi X dikalikan X hasilnya X kuadrat, kemudian X dikalikan 2 dikurangi X dikalikan 3 berarti hasilnya min X. Nah, kembali ke sini, kemudian min 3 dikalikan plus 2 hasilnya min 6. Kemudian untuk penyebutnya juga seperti itu, kita kalikan 2X kali X hasilnya 2X kuadrat, kemudian 2X kali min 3 hasilnya min 6X, kemudian min 5 kali X min 5X, apabila dijumlahkan maka diperoleh min 11X. Kemudian min 5 dikalikan min 3 hasilnya sama dengan plus 15 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menyederhanakan untuk suku yang sama. Nah, di sini di atas ada X min 3, di bawah ada X min 3, maka kita sederhanakan sehingga hasilnya tinggal limit X mendekati 3, X plus 2 dibagi 2X min 5. Nah, kemudian kita substitusikan untuk langkah selanjutnya, X kita ganti dengan 3 sehingga diperoleh 3 plus 2 dibagi 2 kali 3 dikurangi 5. Sehingga diperoleh 5 dibagi 1, maka hasilnya sama dengan 5. Ya, jadi jawabnya adalah yang C. Berikutnya soal untuk nomor 2. Tentukan limit X mendekati 0, akar X plus 1 dikurangi akar 1 min X dibagi X. Nah, disuruh memilih jawabannya itu. Nah, cara mengerjakannya juga kita substitusikan dulu X sama dengan 0 ke dalam fungsi fx ini, maka diperoleh hasil 0/0. Sehingga karena hasilnya bentuk tak tentu, maka di sini kita kalikan akar sekawan dari pembilang karena di situ bentuk akar ya. Jadi limit ini tadi caranya kita kalikan dengan akar sekawan dari pembilangnya ya, yang mengandung tanda akar adalah pembilangnya. Jadi dikalikan dengan persis seperti pembilangnya ini, hanya tanda min diganti dengan tanda plus ya. Jadi ini adalah pasangan akar sekawan dari pembilangnya. Nah, sekarang cara mengalikannya mudah saja, kita ingat rumus ini ya. Jadi A min B kalikan A plus B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini untuk mengalikan pembilangnya ya. Jadi ini dianggap A min B dikalikan A plus B, sehingga hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan untuk yang bawah cukup kita jejerkan saja ya. Nah, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 untuk pembilangnya, maka diperoleh A kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk penyebutnya kita jejerkan saja seperti ini. Nah, sehingga diperoleh untuk pembilangnya kuadrat hilang dengan akar, yang ini juga kuadrat hilang dengan akar, maka diperoleh X plus 1 dikurangi X 1 min X ya. Ini jangan lupa dikurung ya, karena kalau tidak dikurung sementara di sini tidak diganti tanda nanti akan keliru ya, sehingga diperoleh ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk belakangnya 1 menjadi min ya, karena dikalikan min yang di sini. Kemudian min X menjadi plus karena dikalikan min. Jadi min dikalikan min hasilnya plus X. Sehingga hasilnya adalah ini. Apabila kita jumlahkan maka diperoleh limit X mendekati 0
X ditambah X hasilnya 2X, 1 dikurangi 1, 0, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita cari suku yang sama antara pembilang dengan penyebut. Oh, di situ ada X, di bawah juga ada X, sehingga kita sederhanakan. Ya, jadi untuk menyelesaikan bentuk 0 per 0, maka kita harus menemukan suku yang sama untuk kita sederhanakan sehingga terhindar dari bentuk 0 per 0. Ya. Nah, sehingga tinggal 2 dibagi akar, ini X sama dengan 0 kita substitusikan sehingga diperoleh 2 per 2, maka hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Berikutnya soal nomor 3. Tentukan limit X mendekati min 2, X min 2 dibagi akar 3 dari min 6 ditambah X dikurangi 2. Nah, seperti tadi maka kita substitusikan terlebih dahulu ya, jawabnya itu disuruh memilih. Kita substitusikan X mendekati min 2 ke dalam fungsinya ini. Ya, sehingga diperoleh ini diganti min 2, kemudian ini juga diganti min 2, sehingga diperoleh ya min 2 berarti min 4, kemudian akar, ya ini akarnya sampai di sini ya, akarnya ini min 6, min 2 berarti hasilnya min 8, akarnya hanya sampai di sini saja, jadi akar 3 dari min 8, kemudian ini min 2 tetap min 2, sehingga diperoleh min 4 dibagi akar 3 dari min 8 adalah min 2. Min 2 berarti diperoleh min 4, maka diperoleh hasilnya adalah 1. Jadi yang benar adalah yang D. Berikutnya untuk soal nomor 4, tentukan limit X mendekati 3, 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7 dibagi 9 min X kuadrat. Ini juga ya disuruh memilih jawabannya itu. Nah, langkah pertama tetap disubstitusikan, ternyata hasilnya 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0 di sini ada tanda akar, maka cara menyelesaikannya kita kalikan dengan akar sekawan dari yang mengandung tanda akar. Berarti akar sekawan dari pembilangnya ya. Sekali lagi dikalikan dengan akar sekawannya ini berarti persis ini hanya tanda min diganti dengan tanda plus ya. Nah, kemudian cara mengalikannya seperti tadi, A kuadrat dikurangi B kuadrat ya, A min B kali A plus B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Itu untuk mengalihkan pembilangnya ini. Untuk penyebutnya karena bukan pasangan akar sekawan, maka cukup kita jejerkan saja. Nah, sehingga diperoleh ya limit X mendekati 3, A-nya 4 kuadrat berarti diperoleh 16, kemudian minus, ini berarti akar X kuadrat plus 7 dikuadratkan, berarti tanda akarnya hilang, maka diperoleh yang belakang min X kuadrat plus 7 ya, min kurung X kuadrat plus 7. Kemudian kita buka kurungnya, maka diperoleh min X kuadrat min 7. Ini langsung ya. Nah, sehingga apabila dihitung maka diperoleh 16 dikurangi 7 sama dengan 9. Min X kuadrat tetap min X kuadrat dibagi bawahnya juga tetap. Nah, di sini kita sudah menemukan suku yang sama yaitu 9 min X kuadrat, maka harus kita sederhanakan ya, dicoret sehingga diperoleh, ini kalau dicoret itu berarti masih tersisa angka 1, di sini juga angka 1, sehingga apabila 3-nya kita substitusikan ke dalam X maka diperoleh 1 dibagi 4 ditambah akar 3 kuadrat plus 7 ya, 3 kuadrat 9 tambah 7 berarti 16, akar 16 sama dengan 4, maka diperoleh 1 dibagi 4 plus 4, sehingga hasilnya adalah 1 per 8 ya. Jadi yang benar adalah yang B. Berikutnya soal yang nomor 5. Tentukan limit X mendekati 8 dari X kuadrat min 64 dibagi X min 8. Nah, ini juga disuruh memilih salah satu. Nah, jika kita substitusikan ternyata hasilnya juga 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 di sini tidak ada tanda akarnya, maka kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Jadi X kuadrat dikurangi 64 kita faktorkan jadi X min 8 kali X plus 8. Sementara yang bawah pangkat 1 berarti tidak perlu kita faktorkan ya. Jadi X kuadrat min 64 itu difaktorkan jadi X min 8 kali X plus 8. Jadi ini sama saja
A kuadrat dikurangi B kuadrat ya seperti tadi, maka faktornya adalah A min B dikalikan A plus B. Jadi 64 itu kan 8 kuadrat ya. Jadi hasil pemfaktorannya adalah X min 8 kali X plus 8 ya, atau apabila dibuat rumus berarti ini A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka faktornya adalah A min B kali A plus B. Nah, ini ada suku yang sama yaitu X min 8 kita faktorkan, maka tinggal limit X mendekati 8, X plus 8, maka 8-nya kita substitusikan ke sini. Ya, ini 1, maka tinggal 8 ditambah 8, maka diperoleh 16. Jadi yang benar adalah yang C. Ya. Berikutnya untuk nomor 6. Tentukan limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat min 2X plus 15 dikurangi akar X kuadrat min 2X plus 4. Ya, jadi kalau tadi nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu adalah limit fungsi aljabar untuk X mendekati konstanta, maka untuk soal yang nomor 6 ini adalah limit tak hingga. Ya, jadi X-nya mendekati tak hingga. Nah, ini berarti bentuk pengurangan ya. Maka langkahnya adalah dengan cara dikalikan akar sekawannya. Nah, seperti ini. Jadi persis ini hanya tanda min diganti dengan tanda plus. Nah, berikutnya cara mengalikannya masih seperti yang tadi. Untuk pembilangnya kita kalikan dengan rumus A min B kali A plus B. Maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk yang bawahnya persis sama seperti ini. Ya, jadi diperoleh. Ya, jadi ini tinggal dikuadratkan, B-nya juga dikuadratkan. A-nya dikuadratkan, B-nya juga dikuadratkan. Yang bawah tetap sama seperti ini, tinggal memindah saja sehingga diperoleh limit X mendekati tak hingga ya. Akarnya hilang, kuadrat hilang, akar hilang, kuadrat hilang, maka tinggal X kuadrat min 2X plus 15. Nah, di sini langsung kita buka kurungnya, maka yang di dalam ini jadi min, X kuadratnya jadi min, kemudian min 2X jadi plus karena kalikan min, kemudian plus 4-nya jadi min karena dikalikan min ya. Apabila tidak langsung dibuka kurungnya, maka ini min, ini dikasih tanda kurung, tapi tandanya di sini plus, di sini min, di sini plus. Kalau ini langsung kurungnya dibuka ya. Nah, sehingga apabila dijumlahkan maka diperoleh limit X mendekati tak hingga X kuadrat min X kuadrat habis, kemudian min 2X plus 2X juga habis, maka tinggal 15 min 4, maka hasilnya 11 dibagi penyebutnya tetap. Nah, kemudian untuk menyelesaikan bentuk ini berarti ini bentuknya menjadi bentuk pembagian. Nah, cara menyelesaikannya cukup biar cepat kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini pangkat tertinggi dari pembilangnya adalah X pangkat 0, sehingga untuk penyebutnya pangkat tertingginya adalah pangkat 2 tapi masuk di dalam tanda akar. Berarti sebetulnya pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Yang pembilang pangkat tertingginya pangkat X pangkat 0, penyebut pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Berarti lebih tinggi penyebutnya. Nah, kita ingat ini yang sudah kita bahas kemarin. Jika pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Ya, jadi langsung saja ini tentu mengerjakannya. Selanjutnya kita bagi dengan pangkat tertinggi berarti harus dibagi X. Yang ini juga pangkat tertingginya pangkat 2 tapi masuk di dalam tanda akar berarti harus dibagi dengan X kuadrat masuk di dalam tanda akar. Nah, nanti apabila dihitung diperoleh 0 atau cukup diingat saja ini. Jika pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Nah, nanti apabila misalnya di sini ini dihasilkan masih ada tandanya X, berarti pembilangnya pangkat 1, penyebutnya juga pangkat 1, berarti sama. Nah, apabila sama, maka nilai limitnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Selanjutnya misalnya di sini pangkat 2, misalnya yang tersisa pangkat 2, sementara di sini pangkat 1, pangkat 2 tapi masuk di dalam tanda akar. Berarti pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Ya, diingat 3 itu. Ya, jadi untuk soal ini yang benar adalah yang C. Ya.